6 rumah terbakar akibat pertikaian warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kebon Pala, Jakarta kembali diterjang banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Suhana Khan, putri aktor Shah Rukh Khan dirundung terkait warna kulitnya. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda. Dan tentunya selain 3 informasi utama tadi, kami juga mempunyai informasi mengenai banjir dan juga bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kita akan simak seperti apa kondisinya. Dan informasi selengkapnya bersama saya, Wilson Purba. Dan saya, Bernadetta Ginting. Inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awal informasi hari ini dari sebuah aksi tawuran warga yang viral di media sosial. Tawuran diketahui terjadi antar sekelompok pemuda dengan Desa Keden, Jawa Tengah. Aksi tawuran warga terekam kamera ponsel dan viral di media sosial. Para pemuda membawa senjata seperti balok kayu, bambu, dan batu. Warga pun sempat panik dan khawatir toko mereka yang berada di sisi jalan terkena imbas tawuran. Kejadian ini berlangsung selama 30 menit. Polisi yang datang ke lokasi langsung membubarkan massa. Saat ini kan dengan berkembangnya media sosial, kemudian diinformasikan di media sosial dan kemudian teman-temannya datang dan terjadi keributan. Ya, diawali dengan lempar-lemparan batu. Setelah kita sampai di TKP, kita amankan, kita bubarkan kerumunan tersebut. Kita bubarkan dan beberapa yang ada di TKP kita amankan sebanyak 74 orang. Ya, saat ini kita mintain keterangan. Selain pelaku tawuran dan senjata tajam, petugas juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik salah satu massa. Akibat kejadian ini, 1 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kini kasus tawuran dalam penanganan Polres Klaten, Jawa Tengah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Selain di Klaten, bentrokan antar kelompok warga juga terjadi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. 6 rumah terbakar akibat pertikaian tersebut. Sejumlah video amatir merekam tawuran antar kelompok dan pembakaran rumah warga di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur hari Minggu kemarin. Tawuran bermula dari penemuan seorang jenazah yang tewas di samping rumah warga. Jenazah diduga korban pembunuhan dengan sejumlah luka di bagian tubuh. Penemuan mayat korban memicu pertikaian antar kelompok warga hingga menyebabkan 6 rumah warga hangus terbakar. Petugas gabungan Polda NTT telah diterjunkan ke lokasi kejadian dan mengamankan 1 orang diduga pelaku pembunuhan. Hingga kini polisi masih mendalami motif dari pertikaian antar kelompok warga. Sementara itu, kondisi di lokasi hingga kini kondusif aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Tim Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan meringkus seorang buronan pelaku begal sadis saat beraksi. Pelaku mengincar pengendara motor wanita dan merampas barang bawaan korban. Aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV. Ini adalah rekaman kamera pengawas CCTV saat terjadinya aksi pembegalan sadis di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Dalam rekaman, pelaku mengincar pengendara motor wanita. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam kemudian merampas barang berharga korban. Korban pun terseret di jalanan lantaran berupaya mempertahankan barang miliknya. Tim Jatanras Polrestabes Makassar menyelidiki rekaman CCTV dan akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Polisi pun terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku saat upaya proses penangkapan. Pelaku diketahui bernama Raditya alias Radit. Pelaku terpaksa dilumpuhkan lantaran melarikan diri dari petugas.
Pelaku pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku sudah 35 kali beraksi bersama rekannya yang sudah tertangkap. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Pelaku terjerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria pelaku pencabulan remaja disabilitas di Payakumbuh, Sumatera Barat ditangkap polisi. Pelaku mencabuli korban yang masih tetangganya tersebut di sebuah musola. Polisi membuntuti seorang pria di Jalan Raya Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Tanpa kesulitan, kendaraan pria parubaya itu kemudian dihentikan dan polisi langsung menangkap pria tersebut. Di hadapan penyidik, pria berinisial AB mengakui perbuatannya telah mencabuli seorang remaja putri disabilitas di sebuah musola. Korban dengan pelaku kenal sebenarnya dengan korban, karena korban ini adalah orang yang punya keterlambatan mental disabilitas. Jadi dengan adanya kekurangan tersebut, yang diambil kesempatan oleh tersangka untuk melakukan niat bejatnya. Pelaku yang telah beristri 2 ini menyatakan tergoda dengan korban saat hendak menggunakan toilet musola itu. Pelaku masih diperiksa intensif dan saat ini mendekam di sel Mapolres Kota Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Kepolisian berhasil mengagalkan peredaran sabu seberat 2 kg. Pelaku berupaya kabur dengan sepeda motor namun digagalkan polisi. Pegang. Sat Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya peredaran sabu seberat 2 kg. Pelaku ditangkap saat berada di jalan di kawasan Medan Perjuangan, Kota Medan. Polisi yang sudah mengincar MA langsung menyergap dan terpaksa menjatuhkan pelaku karena pelaku sempat berupaya kabur dengan menggunakan sepeda motor. Apa itu? Dari bagasi motor pelaku ditemukan 2 kg sabu. Pelaku MA merupakan seorang kurir narkoba dengan jaringan Riau Medan. Awalnya kita mendapat informasi bahwa tersangka adalah seorang kurir. Jadi untuk sementara masih kita lakukan pengembangan terhadap yang pemilik barang dan akan diantar kemana. Hasilnya bang? Hasilnya kita dapati 2 kg sabu-sabu. Pelaku kini ditahan dengan ancaman penjara lebih dari 5 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Polisi masih memburu pemasok dan penerima narkoba yang disita dari pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. 3 pekan sudah terpidana mati kasus kepemilikan 110 kg sabu Chai Changpan kabur dari lapas kelas 1 Tangerang. Tim gabungan telah dikerahkan untuk melacak keberadaannya, namun belum membuahkan hasil. Detik-detik kaburnya terpidana mati asal Cina, Chai Changpan, terekam CCTV bagian luar lapas kelas 1A, Tangerang, Banten, Senin 14 September lalu, pukul 2 dini hari. Chai Changpan keluar dari lubang yang digalinya seorang diri. Chai Changpan menggali lubang dari dalam sel yang dihuninya hingga melewati pagar, lapas dan menembus saluran air pemukiman warga. Chai Changpan alias Chai Ji-fan divonis mati pada tahun 2016 lalu karena menyelundupkan 110 kg sabu. Polda Metro Jaya mengerahkan Brimob untuk mengoptimalkan pencarian. Area pencarian diperluas untuk mempersempit ruang gerak narapidana Chai Changpan. Tim di lapangan masih terus bergerak melacak Chai Changpan. Polisi juga telah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO atas nama Chai Changpan untuk memudahkan pencarian. Chai Changpan juga pernah melarikan diri dengan menjebol dinding kamar mandi Rutan Direktorat Narkoba Mabes Polri di Cawang, Jakarta pada 2017 lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. 84 orang warga yang hilang di hutan Agam dan 50 kota Sumatera Barat berhasil ditemukan. Warga tersesat di kawasan lembah dan perbukitan dan ditemukan 20 km di kedalaman hutan.
84 orang warga yang hilang di hutan Agam dan 50 kota Sumatera Barat berhasil ditemukan. Warga ditemukan 20 km di dalam hutan Suayan Soryak Nagari Suayan, Kabupaten 50 Kota, Minggu sore menjelang malam. Tim penyelamat yang dibagi menjadi 4 tim berhasil mengevakuasi warga hilang pada Senin dini hari. Proses evakuasi warga memakan waktu 4 hingga 5 jam. Warga yang hilang merupakan kelompok Karang Taruna Suayan yang sedang napak tilas memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November. Pemuda yang hilang merupakan rombongan tambahan yang survei lokasi wisata bersama tim dari Nagari Suayan pada hari Sabtu untuk mendokumentasikan objek wisata air terjun Sarasah di perbatasan Nagari Suayan 50 Kota dan Nagari Kamang Magek, Kabupaten Agam. Mereka hilang kontak semalam tanggal 4 Oktober lebih kurang jam 9.30. Informasi terakhir yang kita dapat, alhamdulillah warga kita yang hilang sebanyak 84 orang itu sudah ditemukan, tetapi belum sampai di tempat tujuan yang kita harapkan. Seluruh warga hilang sempat kehabisan bekal makanan dan sebagian dalam kondisi kram dan kelelahan. Seorang pemuda pun menghubungi keluarganya dan mengabarkan tersesat di dalam hutan dan tidak tahu jalan pulang. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Video anggota polisi yang sedang asyik dangdutan ramai diperbincangkan di media sosial. Warga pun menyayangkan acara dangdutan tersebut karena tidak menerapkan protokol kesehatan. Video polisi yang asik dangdutan kini ramai diperbincangkan di media sosial. Anggota kepolisian yang diduga berasal dari Lantas Polres Pasuruan, Jawa Timur, dangdutan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Oknum polisi berjoget bersama biduan, nyawer, dan berkerumun. Warga pun menyayangkan hal ini karena penegak hukum seharusnya memberikan contoh yang baik. Apalagi saat pandemi, pemerintah gencar memberikan sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. Kayak kita ini cuma ngikutin aja, tapi ternyata mereka yang nggak ngikutin sebagai pihak yang berwenang gitu loh. Amat sangat disayangkan sekali sih di saat kita sebagai masyarakat yang disuruh untuk memakai masker atau mematuhi protokol kesehatan, sementara aparat sendiri melanggarnya. Diduga acara dangdutan digelar untuk pisah sambut Kasat Lantas di wilayah Purwodadi. Hingga kini, Kepolisian Pasuruan masih belum memberikan pernyataan terkait pelanggaran protokol kesehatan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Rencana berwisata justru berakhir duka, sebuah mobil off-road diterjang air bah. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.